Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang kakek-kakek yang viral di TikTok. Video kedua adalah tentang baju oranye biasa. Video ketiga adalah tentang kasus Bonnie dan Clyde. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah video yang beredar yang viral di TikTok dan di Instagram, yakni tentang seorang kakek-kakek yang melakukan bundir yang terjadi di Surabaya. Lantas bagaimanakah kronologinya? Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Sebuah video amatir yang diunggah di sosial media memperlihatkan seorang kakek-kakek di Surabaya sengaja menabrakan diri ke kereta alias bundir. Dalam video yang nampak diambil oleh salah satu pengendara motor di perlintasan kereta yang sedang menunggu kereta lewat tersebut, kejadian tersebut terjadi pada Senin 6 Maret 2023 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Korban terlihat seperti orang pada umumnya yang menunggu kereta melintas sebelum menyeberangi rel. Namun tiba-tiba korban langsung menerobos ke perlintasan tepat sebelum kereta datang. Seketika kakek tersebut langsung terseret kereta. Kabarnya korban ditemukan 100 meter dari lokasi dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan diketahui kakek tersebut badannya hancur dan seperti terpisah gitu gengs. Dari informasi yang diperoleh dari dalam video, kakek tersebut merupakan kakek bernama Gusen berusia 81 tahun yang merupakan warga Jalan Asem Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan di video kedua adalah tentang baju oranye, dan sudah jelas dan pasti aku tidak usah menjelaskan kronologi dari dalam video tersebut. Intinya video tersebut adalah kelompok yang sangat berbahaya di Timur Tengah, yakni kelompok yang kalian tahu sendiri lah, ISIS, dan juga melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap para tawanannya gengs. Pastinya dalam video tersebut terlihat sirip marjan yang cukup banyak, dan untuk kalian yang tidak tahan yang namanya sirip marjan mengalir gitu, aku sarankan untuk tidak melihat video tersebut. Sedangkan di bahasan ketiga kita akan membahas sebuah kasus yang pernah terjadi di masa lampau tentang pasangan yang kontroversial di Amerika Serikat yang bernama Bonnie dan Clyde. Lantas bagaimanakah kisah dan kronologinya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Sekitar 89 tahun yang lalu, tepatnya pada 23 Mei 1934, nyawa pasangan kriminal Clyde dan Bonnie Elizabeth Parker berakhir di tangan anggota kepolisian negara bagian Texas dan Louisiana, Amerika Serikat. Sepasang kekasih tersebut harus ditembak mati saat tengah mengemudikan mobil curian di dekat Siles. Awal mula pertemuan dari Clyde dan Bonnie bermula pada Januari 1930 silam di Texas, Amerika Serikat. Ketika itu Bonnie masih berusia 19 tahun dan berstatus sebagai istri resmi dari Roy Thornton. Sementara itu Clyde berusia 1 tahun dan masih lajang. Ketertarikan antara keduanya diyakini sudah tumbuh sejak pertama kali mereka bertemu. Anggapan ini diperkuat karena saat Clyde ditangkap aparat karena melakukan pencurian, ia berhasil untuk melarikan diri berkat bantuan pistol yang diselundupkan oleh Bonnie. Namun pelarian tersebut nyatanya tak dapat dibilang sukses. Clyde akhirnya tertangkap pada 1932 dan mendekam di penjara. Begitu ia bebas, ia memutuskan untuk bergabung dengan Bonnie guna melanjutkan petualangan mereka dan merekrut tambahan anggota untuk geng Barrow. Beberapa anggota baru diantaranya adalah Raymond Hamilton, Buck Barrow bersama sang istri, yang kemudian juga Will Jones dan juga Henry Medvin. Serangkaian aksi perampokan membuat mereka menjadi bahan pemberitaan utama di seluruh Amerika pada saat itu. Hanya saja mereka selalu saja lolos dari kejaran polisi. Pada tahun 1933, Buck Barrow harus tewas akibat peluru yang bersarang di tubuhnya, dan sang istri harus tertangkap di Iowa. Merasa di atas angin, pihak kepolisian berencana untuk memasang jebakan guna menghentikan Clyde dan Bonnie di kota Dallas pada 22 November 1933. Alih-alih tertangkap, pasangan kriminal ini justru dapat lolos dan melarikan diri dengan mencuri mobil seorang pengacara. Selama 2 tahun, kelompok yang Clyde dan Bonnie pimpin telah merampok sejumlah bank dan toko di 5 negara bagian berbeda, yaitu Texas, Oklahoma, New Mexico, Missouri, hingga Louisiana. Ketika menjalani tindakan kriminalnya, sepasang kasih ini disebut berdarah dingin tak ragu merenggut nyawa siapapun, termasuk pejabat tinggi kepolisian lokal yang berusaha menghalangi perampokan yang dilakukan oleh mereka tersebut. Menurut laporan FBI, Clyde diduga telah membunuh setidaknya 2 petugas polisi di Missouri, seorang pria di Hillsboro, sheriff di Singleton, dan beberapa orang di Abilene hingga Dallas. Tentu saja catatan tersebut belum termasuk tindak pencurian, perampokan yang mereka lakukan di Lufkin dan Wellington. Lepas dari serangkaian kisah kriminal yang identik dengan Clyde dan Bonnie, ternyata ada kisah romantisme terselip di dalamnya. Bahkan sebagian orang menjuluki mereka sebagai Robin Hood. Ketenaran Clyde dan Bonnie kian meningkat dengan fakta bahwa Bonnie merupakan seorang wanita. Fakta lain juga yang ditemukan oleh kepolisian adalah ketika mereka kerap berpose penuh gaya ketika berfoto pada saat beritanya tersebar di koran-koran. Rasa tak ingin kehilangan wibawa di publik, pihak kepolisian mengutus pensiunan perwira bernama Frank Hammer yang ditugaskan untuk melacak keberadaan mereka berdua.
Pencarian tersebut menghabiskan waktu selama 3 bulan ketika akhirnya membuahkan hasil. Hammer mengetahui keberadaan pasangan kriminal itu di Louisiana, tempat Henry Medvin tinggal. Pada tanggal 23 Mei 1934, Hammer bersama beberapa tugas kepolisian setempat bersembunyi di antara semak-semak sepanjang jalan pedesaan di luar Siles. Ketika Clyde dan Bonnie muncul, tembakan pun dilepaskan menuju mereka. Akhirnya kisah Clyde dan Bonnie harus berujung tragis. Keinginan terakhir mereka untuk dikubur berdampingan jika meninggal dunia nyatanya tidak mendapatkan restu dari ibunda Bonnie. Akhirnya Bonnie disemayamkan di Dallas, sementara Clyde ditempatkan di sebelah saudaranya Buck. Kisah mereka lalu diangkat di film berjudul Bonnie and Clyde yang diproduksi pada tahun 1967. Jadi kurang lebih seperti itu kisah singkat yang dapat aku ceritakan dari pasangan kontroversial yang meninggal secara tragis pada tahun 1934 tersebut. Untuk kalian yang mau mencari informasi ataupun kisah yang lebih menarik tentang kedua pasangan ini, kalian bisa mencari informasinya sendiri di media internet yang lainnya, gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.